وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام. Kita saat ini selaku umat Islam hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai fitnah, dan fitnah yang paling besar menimpa umat Islam itu 3 fitnah ujian: harta, tahta, dan wanita. 3 fitnah ini menimpa umat Islam semuanya. Tidak ada satupun orang yang lahir di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpa dia salah satu fitnah dari fitnah-fitnah tersebut. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, fattaqullah baina yadayil fitnah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman fitnah yang Allah banyak uji kaum mukminin di saat itu. Apalagi sekarang kita hidup di bulan Februari, mendekati masa pemilu. Kita hidup saat ini di masa kampanyenya. Wallahi umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam fitnah harta, dalam fitnah uang, dalam fitnah makanan dan seterusnya. Ahum sabirun, apakah mereka bisa bersabar? Ahum syakirun, apakah mereka bisa bersyukur? Ahum kafirun, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya. Bani Israel ada fitnahnya. Umat Islam juga ada fitnahnya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnahnya umat Islam yang paling besar adalah al-mal, urusan harta, urusan duniawinya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihat zaman kita saat ini, seseorang tidak lagi berpikir apakah itu halal ataukah itu haram. Semua diembat, berani sama dia, berani berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berani melawan Allah, berani menentang Allah, dan dia beralasan bahwasanya harta itu hak dia, padahal itu bukan milik dia. Itu harta haram, tapi dia tidak pikirkan itu. Yang penting dia bisa makan dengan cara apapun yang ia mau.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang sebuah zaman untuk manusia, dan itu zaman itu sudah terjadi saat ini, sudah datang sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yubalil mar, sesungguhnya seseorang tidak lagi berfikir, tidak lagi peduli bima akhadhal mal, dengan cara apa dia dapatkan harta dia, amin halalin aw min haram, apakah dia dapatkan hartanya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Dan saat ini banyak sekali ditebar untuk umat Islam, dibagi-bagikan untuk umat Islam. Semua pintu rumah diketuk, dibagi-bagikan riswah, harta sogokan dari calegnya, dari partainya, na'udzubillah. Dan itu diterima dengan mudahnya, dan itu diterima dengan gampangnya. Dia nggak berpikir dampak besar Allah lihat dia. Yang penting dia bisa makan dari situ, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal Nabi SAW telah menyatakan letak orang menerima suapan, sogokan, letaknya di api neraka, tidak lain dan tidak bukan di situ. Nabi SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang ngasih sogokan, calegnya, partainya, finnar, mereka semua di api neraka. Wal murtashi, orang nerimanya, finnar kadalik, juga di api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ada bahkan di antara kita sudah mengaji, sudah tahu akidah, sudah tahu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, masih diterima harta sogokan seperti itu. Dengan 100.000 dia berani campakkan diri dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya ikhwah, minta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Wallah, antum ada Allah subhanahu wa ta'ala, antum memiliki Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah pemilik rezeki. Antum punya Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara 100.000 kita campakkan diri kita ke dalam api neraka, na'udzubillah. Wallahi, orang yang menerima sogokan dari caleg, partai dan sebagainya, hidup mereka pasti susah, rezeki mereka pasti seret, karena mereka ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, la'anallah, Allah melaknat, Allah tidak merahmati, Allah menjauhkan orang-orang ar-rashi, yang nyogok, wal murtashi, dan yang disogok. Allah akan sempitkan hidup mereka, Allah akan sulitkan rezeki mereka. Maka dari itu, ayyuhal ikhwatul kiram, kenapa kita paksakan diri kita menerima sembako, menerima beras, menerima minyak gorengnya, menerima telurnya dengan harga yang tidak sampai 200.000? Seakan-akan Allah nggak ngasih kita dan caleg yang ngasih kita. Seakan-akan Allah bakhil dan caleg yang dermawan. Allah lillahi mulku samawati wal ardh, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Caleg siapa caleg? Nggak memiliki kerajaan langit dan juga nggak memiliki kerajaan bumi. Dan antum kira mereka dermawan? Apakah mereka ngasih makan untuk antum tiap hari? Allah dari sejak kita masih janin, Allah yang ngasih rezeki untuk kita. Allah yang ngasih rezeki untuk kita. Hatta bapak ibu kita meninggal yatim, Allah yang ngasih rezeki. Alam yajidika yatiman fa'awa, Allah yang ngurusin semua anak yatim, gak ada bapak dan gak ada ibu. Dan kita merasa caleg ini lebih dermawan daripada Allah. Akhirnya antum terima beras dari mereka, dan seakan-akan itu Allah bakhil dan Allah tuh fakir. Apa beda akidah kita dengan akidah orang-orang Yahudi? Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, tidak ngasih kalian beras, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Itu akidatul Yahud yang Allah letakkan dalam Al-Quran Karim. Antum lebih yakin dengan caleg daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Allahul musta'anu alaihi tuklan, na'udzubillah. Wallahi, kemana kita campakkan akidah kita? Selama bertahun-tahun kita ngaji, kemana kita campakkan iman kita? Kemana kita campakkan agama Islam yang kita sudah yakini akan keharaman harta tersebut yang kita terima? Wallahi, kenapa antum tertipu dengan caleg?
Kenapa antum tertipu dengan partai-partainya sehingga antum terima sogokan-sogokan mereka, suap-suap mereka? Allah sudah mengatakan untuk antum renungi lagi. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga berpaling dari Allah dan sibuk sama manusia? Allah sudah ingatkan dari dulu. Untuk orang-orang yang menerima harta haramnya, Allah sudah katakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, kenapa engkau lari dari Allah dan sibuk dengan makhluk? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kalian tertipu dengan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian tinggalkan Allah dan kalian lebih yakin kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Sudahi ya ikhwah. Halal itu jelas, haram itu jelas. Dan di antara halal sama haram adalah umurun musytabihat, perkara-perkara syubhat. Hatta syubhat tinggalkan. Hatta harta yang rancu antara kehalalan dan keharamannya tinggalkan. Man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Orang yang terbiasa menerima harta syubhat, waqa'a fil haram, dia akan terjatuh ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Antum kira dengan 5 kilo beras yang antum terima dari suapan caleg, antum tidak diadab oleh Allah? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga sekerat daging yang tumbuh dari harta yang haram. Antum kira 5 kilo itu tidak membuat berat badan kita naik hatta 1 gram? Wallahi, sekerat daging yang tumbuh menjadi 1 gram nambah, 2 gram nambah, hatta 2 kilonya, hatta 3 kilonya dari beras yang kita terima dari harta yang haram, tidak akan masuk surga daging yang seperti itu. Na'udzubillah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An-nar aula bihi. Neraka lebih layak untuk dia, bukan di surga. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, naam, antum merasa rezeki kita lagi sempit, rezeki kita lagi sulit, rezeki kita lagi susah. Antum lihat orang-orang saleh di kalangan kita. Yang paling mudahnya antum lihat para asatidah kita. Gaji mereka tidak seberapa, gaji mereka di bawah 2 juta, bahkan 1 juta pun digaji mereka. Antum lihat mereka ngambil harta yang haram. Wallahi ada dari kalangan asatidah gajinya cuma 1.300.000, menghidupi anaknya, menghidupi istrinya, mereka masih bisa bersedekah. Wallahi mereka masih bisa ngasih untuk orang lain. Mereka nggak datang ke bank minjem ribawinya. Wallahi hina bagi mereka bank-bank itu, bank mekarnya, rentenirnya, bank konvensionalnya, bank ribawinya. Wallahi hina bagi mereka ketika menerima pinjaman dari orang-orang tersebut. Mereka masih bisa bersedekah ya akhi. Kenapa kata para ulama, rezeki itu bukan dari nominal, tapi dari keberkahan. Percuma banyak rezeki kita, percuma kita nerima beras, minyak goreng dan sebagainya. Allah bisa membuat kita sakit. Allah bisa membuat anak-anak kita sakit. Dari sakit penyakit itu Allah keluarkan harta kita balik. Allah bisa jadikan kita kecelakaan, na'udzubillah, Allah tarik lagi hartanya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kita tertipu sehingga lari dari Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk orang-orang yang rezekinya lagi seret? Beliau mengatakan, fattaqullah, hati-hati kalian, takwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan mintalah rezeki kepada Allah. Carilah maisha, carilah nafkah kita dengan cara yang halal, kata Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Wala yahmilanna ahadukum istibta'ar rizq. Jangan sampai salah seorang dari kalian gara-gara rezekinya datang terlambat sehingga dia mencarinya bimaksiatillah, dengan cara maksiat kepada Allah, dengan cara riswah, dengan cara menerima suapan. Hati-hati.
Oke, kita hari itu dapat apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa innallah la yunal bima ma indahu illa bi ta'atihi. Ingat, hari itu kita bisa dapat, tapi kita mencari bukan dari jalan ketaatan kepada Allah, dan Allah akan keluarkan itu lagi. Percuma ya akhi, dosa iya dan Allah akan dengan gampangnya keluarkan kembali. Maka dari itu ajmilu fit talab, bertakwa kepada Allah dan cukupkan dengan cara yang Allah halalkan. Banyak orang yang lebih susah dari kita. Asatidah nggak punya rumah, antum masih memiliki rumah. Asatidah gaji yang kecil, antum masih memiliki gaji yang tinggi. Yang membedakan itu apa? Syukur atau kufur. Bisakah kita mengelola dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Itu kuncinya. Mereka cukupkan diri mereka dengan cara yang Allah halalkan saja. Rezeki Allah datang terus untuk mereka. Ketika mereka sakit, ada Allah yang membantu mereka. Ketika mereka lagi terpuruk dalam urusan maisha mereka, ada Allah yang membantu mereka. Wallahi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah jadikan hati manusia. Kita susah kalau kita bertakwa, Allah jadikan hati manusia tergerak untuk bantu kita. Kenapa? Hati manusia di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yukallibuha haitsu yasha. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ista'inu bi rabbikum. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kunci di zaman saat ini ketika kita lagi susah dan fitnah itu bertebar luas dengan cara riswahnya, perintah Allah cuma takwa kepada Allah. Hati-hati, takut sama Allah. Yang awalnya rezeki kita sulit, Allah akan gampangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Ketika di rumah antum tidak ada beras, ana juga pernah merasakan itu, berhari-hari tidak ada beras. Yang kita makan cuma mie instan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak ada satupun yang bisa dimakan kecuali beliau bertamu ke rumah tetangganya. Dan itu 3 bulan lamanya, wallahi 3 bulan. Marra ala Nabi SAW hilalun thumma hilalun thumma hilal. Lewat untuk Nabi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Falam tuqat fi baitihi nar. Tidak ada makanan yang bisa disantap oleh Nabi kita Muhammad SAW karena istrinya nggak bisa masak. Nggak ada bahan baku untuk yang dimasak. Wallahi ya akhi, 3 bulan Nabi nggak risau. Tetangga Nabi orang Yahudi, dengan gampangnya beliau SAW pinjam dari orang Yahudi. Mereka agniya, mereka orang-orang kaya. Tapi Nabi SAW tidak tergiur dengan harta yang haram. Biasa, hain, sesuatu hal yang biasa bagi Nabi SAW dan para sahabatnya tidak makan. Kita tidak pernah mengikat batu di perut kita. Para sahabat Nabi SAW itu pernah. Kita masih ada kendaraan ya akhi, kita masih ada motornya, kita masih ada rumahnya. Abu Hurairah tidak ada kendaraannya, tidak ada rumahnya, tapi beliau radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita risau? Wallahi, apa yang membuat kita risau dari Allah? Dulu kita nggak pernah risau dengan rezeki. Dulu kita ketika masih anak kecil nggak makan pun nggak ada masalah. Bukan jadi masalah, kita nggak pernah risau apa yang kita makan besok, nggak pernah. Tapi kenapa ketika kita sudah tamat SMA-nya, bahkan sarjana S1-nya, bahkan sarjana S1 ekonominya, takut sekali? Apakah ijazah itu yang membuat kita takut? Ingat, kita takut kemiskinan itu syaitan. Bisikan dari syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Akhirnya syaitan menyuruh kalian dengan fahsya, dengan hal keji yang Allah haramkan. Terima riswah itu, terima. Kalau kau nggak terima nanti makan apa? Itu bisikan siapa? Syaitan.
kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kenapa kita terima bisikan syaitan? Sedangkan Allah telah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Bisikan itu ada, enggak apa-apa sekalilah atau sedikit, mumpung sedikit enggak apa-apa, enggak banyak-banyak. Itu langkah demi langkah ya syaitan. Sekarang sedikit, nanti lama-lama ketagihan terus. Dan kita umat Islam menerima bisikan syaitan. Apakah kita Abdullah ataukah abdu syayatin? Apakah kita budaknya Allah atau budaknya syaitan? Na'udzubillah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, nasihat Rasul kita Musallam, dan ini ana tutup khutbah ini dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ingat di alam kubur nanti, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna awwala ma yuntinu minal insani batnuhu. Jasad manusia yang pertama kali busuk dalam alam kuburnya batnuhu, perutnya busuk. Itu pertama kali yang busuk dari tubuh manusia. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Faman istata' alla ya'kul illa tayyiban falyaf'al. Barang siapa yang bisa menghiasi perutnya dengan cara tidak makan kecuali yang Allah halalkan, falyaf'al. Laksanakan. Wallahi hatta dirham, hatta dinar, hatta 1 rupiah, 500 rupiah yang masuk ke kita bukan hak milik kita. Wallahi thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ditanyakan oleh Allah SWT, itu bukan hak kita, itu hak orang lain, dan itu haram bagi tubuh kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau ada yang datang tolak, ada datang ke pondok kita ngasih bantuan 300 juta untuk bangun bangunan perpustakaan, faidah ternyata calon, anak katakan afwan Pak, kalau Bapak mau membangun pondok untuk kami, membangun perpustakaan untuk kami dengan harga 300 juta, kami terima dengan syarat tahun 2025. 2024 kami enggak terima sama sekali. Kami enggak nerima riswah, kami enggak nerima suapan. Itu semua akan ditanyakan kalau kita tidak ada keteguhan iman. Tolak semuanya. Kenapa kita malu? Kenapa kita takut? Kita punya iman. Wallahi ngomong enggak halal bagi saya dan itu hukumnya haram, berikan ke yang lain. Kenapa engkau targetkan ke saya? Yang berhak untuk itu adalah orang-orang semisal mereka, na'udzubillah, dan jangan sampai kita sebarisan dengan mereka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, hiasi perut kita dengan apa yang Allah halalkan. Tidak ada masalah kita berpuasa Daud daripada setiap hari kita makan apa yang Allah haramkan. Hidup kita enggak lama lagi, sebentar. Wallahi antum sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Gara-gara 100.000 di tahun 2024 ini letak kita di api neraka. Na'udzubillah. Hari Jumat ini adalah hari kita bersyukur untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kita berterima kasih untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kirimlah salawat dan salam kita untuk beliau. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqimus shalah.